Ini hari ini, Pam, aku mau menghadirkan sosok hantu. Saya itu cantik, kaya, terkenal. Tapi suami saya tidak tahu kalau saya pernah. Ini gila nih yang buat ini. Gila. Ya Allah, ini lebih gila lagi. Apa, coba. Masa gini, jika suatu hari suami saya ketahuan selingkuh, saya akan... Terus nangis sama ucapannya Kak Igun. Yang mana Di sih dia? Amerika. Yang mana sih dia? Gua Sampai ngomong Mbak Dia apa? ke sahabatnya. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy deh, hari ini kita tayang lagi. Dan aku tuh memang sengaja di beberapa episode ini aku ingin menghadirkan yang namanya Butik Haji Igun edisi nostalgia. Wow. Aku akan mengundang sahabat-sahabat lama yang hits di zamannya. Pastinya kalian tahu customer ya. Ini hari ini, Pam, aku mau menghadirkan sosok hantu. Oh my God. Ya, kalau zaman dulu sosok hantu. Kalau bahasa sekarangnya hentes. Entes. Siapa lagi hantu yang paling cantik di Ancol? Dia Permatasari. Wow. Ih, Oh my dia mah God. makin tua, besti gue makin hits ya. Iya. Lihat Iya dong. sih, masa iya? Iya dong. Aku tuh udah tua banget loh. Aku tuh kalau kumpul nih sama teman-teman semuanya, aku selalu juara. Juara apa? Berapa? Juara tua. Juara masa sih Mbak? Iya, semua udah, aduh di atas 50 cuma aku loh. Tuh, sekarang 50 berapa? Aduh, jangan ditanya plus-plusnya. Nah, sosok yang kita kenal dia Permatasari ini mengawali karirnya tuh dulu dari permodelan sebelum jadi Iya, hantu. betul. Jadi awal pertama kali di dunia hiburan tuh awalnya apa? Aduh, banyak banget. Aku tuh ikut berbagai macam lomba putri-putrian dulu. Oke. Pertama kali itu Putri Ayu, Marta Ayu, Tilar, oke. ya kan? Itu terus kemudian habis itu wajah femina. Oke. Sorry, salah. Pertama tuh Mode. cover girl, Oh, cover iya. girl, gadis. Mode. Mode. Majalah mode. Oke. Tahun 87, kamu udah lahir belum? Iya, aku lahir tahun 81. Ya, kamu masih umur 6 tahun. Iya, Ya. kalau lu lahir Tahun. 1 tahun. 1 tahun. Terus Ya Allah, masih merangkak-rangkak itu. rangka-rangka. terus sis. Nah, terus habis itu karena aku tinggal di daerah. Ya. Pengen dong ke ibu kota. Ya. Nah, kesempatan aku bisa ke ibu kota tuh harus ikut ajang-ajang. Ya. Oh, wow. Kalau enggak aku terpuruk di daerah, Desa itu. di Jadi desa dulu, maaf itu. nih, dulu waktu lu kecil pokoknya lu dandanin menor biar kelihatan orang ini anak gue cantik gitu. Oh, enggak pernah menor-menor. Hah? Jadi ibu gue itu tahu banget emang gue tuh rada-rada centil dari kecil. Ya, oke. Suka foto-foto sendiri apa-apa gitu kan. Nah, terus diem-diem mamaku tuh suka ngirim formulir buat aku. Oh, Jadi kadang aku juga nggak tahu. Jadi foto-foto Oh. dicetak-cetak sama mak gue gitu Ya. kan. Terus dikirimin ternyata kok ya aku ini kok Masuk beruntung. gitu. Kan itu beribu-ribu orang yang Ya. ngirim. Ini orang Solo daerah gitu. Selalu kok finalis dan Dan menang pada terus waktu itu gitu. tuh kalau ngirim pakai kode pos, pakai surat, pakai bukan kalau surat, zaman sekarang bukan. pakai email yang pasti kebaca ya. Ya, enggak. Bayangin ribuan orang yang ribuan ngirim orang. kok iya bisa masuk gitu. Kadang lu Ya. juga bingung tuh. Bingung gitu. Nah, tiba-tiba alhamdulillah selalu finalis. Finalis bukan cuma semifinal ya, Ya. finalis. Jadi kalau finalis sudah ke Jakarta. Ya. Ya udah itu kesempatan aku di situ pertama ya. kali itu selama-lama akhirnya dari ajang-ajang itu jadi udah mulai kondang ceritanya. Tahu Ceritanya kondang? Jakarta tuh udah mulai tahu lah gitu. Solo juga. Solo, oke. Oh, udah Jakarta rame. juga. Jadi apalagi kalau pas lagi ke Solo tuh bukan artis lagi. ibu kota dong lu, Say. bukan lagi. Iya kan pada Pokoknya paling TOP BGT pada saat itu. zaman itu. Nah, pada saat itu banyak banget syuting film itu ke Solo. Suka lokasinya di Solo. Oke. Dan mereka selalu nyari pemain yang jadi lokal situ. mungkin sebagai pemeran pembantunya apa yang dari daerah setempat aja gitu. Nah, karena sudah kondang itu. Masuklah pilihan nominasi. Nah, dapatlah peran pertama kali aku tuh syuting judulnya Selamat Tinggal Janet. Oke. Yang main Mbak Meriam Belina, Matias Mucus sama almarhumah Oke. Ria Irawan. Syutingnya di Solo di Mangkunegaran. Di Solo, oke. Di sana Mangkunegaran. Dan di situ kan memang dicari gadis Solo yang akan dijodohkan. Ya itu ceritanya. ngomong-ngomong di film itu lo dapat dialog nggak?
Ada, bukan figuran, Nek. Bukan figuran. Bukan. Oh, ada dialog. Ada dialog. Ada. Dia tahun berapa? 90-an ada dialog. Ada, Ini ada, tahun ada. 2026 nggak ada dialog. Tapi kan honornya tetap ada. Langsung dapat Dapet dialog. dialog, terus. Ada dialognya. Itu Mm-mm. ceritanya kan kita diperkenalkan sama calon suami Matias Mucus, Mas Matias Mucus. Terus? Sutradaranya Pak Bobby Sandi, ya Pak Bobby Sandi pada saat itu ngetop sekali. Nah, ya udah ada dong kita salaman acara apa memperkenalkan nama siapa Nduk gitu-gitu Ya. ada. Gitu. Kayaknya aku sempat ini deh nonton lagi kemarin di YouTube deh filmnya yang Sama Tinggal Janet? Iya, Iya. happening lagi. Iya. Bener. Karena Beneran. mengenai ningrat itu kan ceritanya kan bagus banget itu. Lu pakai baju-baju Jawa gitu di film Enggak. itu? Itu pakai baju biasa, ternyata orang ningrat tapi kaya gitu. Oh, Selamat Tinggal Janet ingetin gue ya. Iya kan? Sama Tinggal Janet. Terus abis Selamat Tinggal Janet. sama abis Tinggal itu Janet ada produksi film lagi judulnya Tutur Tinular. Silat. Iya, silat. Wah. Lu pakai kebun Jawa gitu? Pakai jadi sakawun, jadi pendekar sakawun naik kuda Naik itu. kuda. Naik kuda. Aku mau juga karena tantangan buat aku. Oke. Kan dari yang putri-putrian gitu aku bisa akhirnya ditutur tinular aku jadi sakawuni. Oke, gitu. ini jauh sebelum jadi hantu. Oh, belum jauh. Teket-teket. Nah, terus akhirnya abis itu ada lagi syuting judulnya Perwira Kesatria. masih pakai Yang terbang-terbang. Yang silat-silatan. Kayak filmnya kayak Top Gun zaman dulu. Oh, Top Gun. pilot-pilot. Doni Damara sama si Deddy Yusuf. Oke. Pemerannya. Nah, aku jadi ceweknya salah satu. Aku jadi ceweknya si Doni Damara, Diani Tami jadi ceweknya si Deddy Yusuf. Kita Oke. kan dia Ini berarti berempat. lo udah bintang dong. Itu kan main udah bintang semua tuh. Bintang Kejora. Hmm. Enggak, ini masih pemeran pembantu. Pemeran pembantu. Terus Dialognya udah ada. udah ada. Tapi Ada dialog. ada. Terus Meskipun sedikit-sedikit. Sitik-sitik tapi ada Ada. terus. Ada di Terus. setiap scene ada. Ada, Mungkin terus. kadang-kadang cuma makan doang gitu ada. Nah terus abis itu udah tuh aku mulai udah lulus SMA ceritanya. Aku bilang sama mamaku, mah tunggu dulu. Lo ketemu Diani Tami gitu-gitu tuh masih SMA? SMA, masih SMA. Keren. Jadi aku mainnya SMA sama dia. Aku tuh pertama kali ketemu sama Diani Tami di Selamat Tinggal Janet itu. Berarti udah malas sekolah dong lo waktu itu? Nggak mau sekolah lagi. Pada waktu itu lo udah kenal bintang kan? duit. Ya, aku bilang sama papaku pokoknya kalau aku lulus SMA aku mau ke Jakarta. Pokoknya aku ke Jakarta. Aku udah nggak tahan di Solo karena udah nggak nothing to do gitu. Ngapain gitu loh. Aku cuman di sana nggak Udah nggak ada rival gitu. Nggak ada, udah kerjaan gitu. Udah akhirnya ya udah diajakin lah aku udah ke Jakarta ngekos aku. Oke. Ngekos nekat banget pokoknya ngekos. Aku satu kos-kosan sama mamanya Cinta Laura. Oh iya. Ya, Terus? aku sahabatan di situ. Aku rumitan sama Mbak Aneng. Kemarin Mbak Aneng Herdiana. Mbak Aneng, Itu aku sahabat banget, dia lawyer. Aku pemain sinetron yang baru-baru merangkak gitu. Jadi kalau kontrak-kontrak Mbak ini gimana nih Mbak gitu terus? Iya waktu itu dia udah kerja di salah satu law firm yang terkenal banget gitu. Oh dia yang ngurus, malah dia berdua gini. Udah dia aku aja jadi manajernya gitu. Nggak taunya sekarang anaknya melejit, manja. Nah, terus sebelum Desa kawin sama papanya Cinta tuh. Jauh. Ohnya gimana sih? Aku saksi hidup. Saksi hidup Saksi ya. hidup mereka pacaran kalau udah jam berapa ya? Jadi ngomongin Mbak Anang, maaf ya. Enggak. Aku saksi hidup kan aku kan kalau malam minggu udah kayak cengok aja. Dia udah pacaran aja udah. Dia udah melanglang buana Udah ya. di telepon, di depan telepon kan dulu kan belum ada handphone. Kering. Hello yes honey. Cek langsung pergi. Mbak Anang, aku di mana? Bye, see you tomorrow. Gitu aku tinggal. Dia udah go internasional ya. Ya udah. Gitu itu Mbak Anung sahabat aku dari dulu itu, suka duka aku sama dia. Nah, awalnya bisa akhirnya masuk jadi pemeran utama Si Manis tuh awalnya gimana, Mbak? Itu masih jauh. Aku dapat tawaran syuting komedi. Oke. Komedi terus kayak Warkop dulu main juga? bukan lagi. Oh, gadis lu warkop pakai juga. seksi-seksi gitu dong? Warkop itu aku main 2 kali jadi bintangnya. Jadi Oke. bintang perempuannya. Oke. Judulnya apa namanya? Diatur tuh apa sih namanya? Aku tuh lupa lah pokoknya itu. Itu kalau zaman dulu tuh syuting film tuh kita dubbing apa suaranya langsung ngomong? Dubbing. Aduh itu PR banget. Jadi suara kita sendiri tapi dubbing. Oh, jadi abis itu Baru ke dubbing lagi? Studio lagi untuk dubbing. Iya. Oh gitu zaman Jadi dulu. pokoknya singkat cerita gara-gara syuting itu jadi kan namanya dunia film itu kan kecil. Ya. Jadi aku ditawarin habis itu ini itu karena
mereka kebanyakan krunya itu aja lagi, itu lagi. Jadi Ya, dari mulut ke mulut. mulut. Dari mulut nggak ada agensi, aku nggak ikut agensi sama sekali, nggak ada sama sekali. Manajer juga nggak ada? Boro-boro. Jadi orang kalau hubungin langsung gitu? Langsung telepon rumah. Kalau nego harga, Sendiri. zaman dulu lu gaspol aja nih, gue mau segini gitu. Iya, Ih seru ya berarti iya zaman dulu tuh semua ya. sendiri. Masih Nah, inget nggak honor pertama waktu syuting? aku lupa jujur, udah lupa. Yang aku udah masih inget tuh cuman honor si manis lumayan. Honor si manis aja. Kalau si manis zaman dulu Oh satu episode berapa? fantastis Berapa puluh banget juta? iya. Dulu belum ada puluhan, Nah, tapi berapa? dulu itu misalkan ibaratnya gini ya, sekarang tas branded yang merek LV. Chanel ya, Itu, itu dulu sekali satu episodenya satu Chanel. Yes. Berarti Chanel aja kalau misalnya sekarang ibarat kata taruhlah paling murah 120-an lah gitu. Sekarang Chanel itu harganya 100 juta paling murah, Iya, tapi itu 100 kan juta. kita belinya yang klasik-klasiknya zaman dulu. Iya. Sekarang klasiknya udah 200. Nah zaman dulu tuh kalau misalnya gitu belanja gitu, tiap belanja ke luar negeri. Enggak. Jadi ceritanya tahu enggak? Nitip ya? Pertama kali aku kenal sama branded itu Branded. dari siapa? Dari siapa? Dari Nurul Arifin. Halo Mbak Nurul. Oh iya, Nurul Arifin itu hits di zamannya. Aku syuting sama Mbak Nurul. Ha-ha. Jadi Mbak Nurul tuh udah ada toko branded yang waktu itu belum ada apa namanya? tokonya di sini. Officialnya Jadi belum ada yang suka belanja-belanja bawa satu koper. Oke. Jadi datang ke lokasi syuting. Oke. Itu harganya satu sinetron atau Jadi episode. bisa ngomong ke episode. produser nih bayarin ya. Ini aku ambil tas gini bulan ini transferin gitu kasih. Oh gitu. nggak usah kita transfer sendiri. Terus waktu itu ada cicilan. Oh, ada cicilan tas zaman dulu. Iya. Ih, Nyicil seru belum banget 4 kali. Lah kan harganya waktu itu kan cuma 2 juta. Kan Chanel tuh harganya 2 juta dulu. 2.500.000, 4 juta gitu. Masih lo simpen nggak? 4 Ada yang juta. lo Jadi simpen nggak yang vintage? masih ada 1-2. Dia Masih ada. termasuk awet sama barang-barangnya. Iya, aku masih ada 1-2 masih ada. Sampai ada yang ngotok-ngotok juga masih ada, tapi aku pertahankan. Itu zaman-zaman itu. Itu bener-bener vintage ya, Mbak? Vintage banget. Tapi Mbak nih katanya saking gede fantasis honornya itu sampai udah bisa beli mobil di umur 22 tahun. Bener, aku tuh pertama kali beli mobil itu umur 22 tahun waktu si manis. Waktu honor si manis itu, aku beli mobil. Honor yang untuk 1 tahun. Orang zaman dulu aja kalau orang kan rekaman sukses datang Mercy, datang BMW gitu kan kok zaman dulu gitu Bukan kan. datang sih, aku sih beli ke dealernya, bukan datang. Jadi memang itu benar-benar pure dari honor aku beliin, bukan aku minta sama. Tapi itu pada waktu itu itunya. 22 tahun udah married belum? Belum, aku married tahun umur 26. Iya. Jadi udah punya duit. Sebenarnya umur 20 juga udah beli, tapi yang benar-benar mobil yang lebih proper. Yang gong gitu. Itu ya tahun 2022 itu. Jadi pada waktu itu di era itu secara kondisi ekonomi juga lagi oke. Oke Laki mau banget. deketin lo, kalau nggak oke banget nggak usah deketin gue deh gitu kasarnya. Aku inget banget dolar waktu masih 2.500. Terus kalau inget dulu kenalan sama suami di mana? Kan lo Itu- bintang dong, dunianya berbeda dong. Aku sebelum jadi bintang ketemu sama dia. Oh iya Sebelum sih. jadi bintang. Di Solo. Di Solo ketemunya. Ya Allah. Jadi waktu itu majalah mode. Heeh. Kebetulan dulu suami aku tuh sempat iseng-iseng jadi model juga. Tapi kan laki lo juga sedap kan bentuknya. Zaman, Tinggi. iya, zaman dulu. Zaman ya, dulu so laki lo itu mah jarang banget. Laki umur tinggi segitu kan jarang, Beb. ya mirip-mirip Marco lah kayak Iya, gitu mirip. loh. Marco tingginya berapa? 190. Kalau Marco hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Iya, jadi pokoknya intinya ketemu di Solo. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya udah jadi bintang. Dia udah jadi orang. Sebelum jadi bintang udah jadian sama dia. Jadi pacarannya sama dia doang? Berarti masih sekolah dong Mbak? Ah, jangan nanya itu. Nanti aku diketawain dia Tami. Iya. Kita nggak bahas ini ya. Aku punya foto-foto waktu zaman sinetron. Ini aku nggak tahu ya bener atau enggak ya. Jadi baju-baju di sinetron Si Manis itu Iya. katanya baju-baju pribadi. Ya, Kamu betul. yang ngedesain, kamu yang beli ngikutin selera Anda. Iya, betul. Mana sih tadi gua ngeliat. Ini zaman apa nih? Oh, itu cover girl. Cover Ih, girl. cantiknya. Itu zaman cover girlnya. Itu aku waktu itu menang nomor 2 juara cover girl. Apa sih pemikirannya kok bisa eyeshadow warna kuning ya zaman dulu? Itu Mas Hengki make Tandayu. upnya, Mas Hengki Tandayu yang make upin. Itu fotonya foto Mas Darwis Triadi. Itu aku menang, itu covernya itu menang majalah mode. Coba gimana posenya, Mas? Coba. Idih. Idih. Rambutnya gila ya, rambutnya kayak singa ngamuk ya. Emang ngetrennya begitu ya, Macan. Sis? Iya kan? Dulu kan
aku udah manut aja lah, nurut aja. Kalau si manis itu identiknya si baju merah itu kan? Bukan, putih. Baju yang putih yang melengkuk-lengkuk meliuk-liuk. baju yang span Ya itu kalau loh, Kak. zaman sekarang kayak baju enong-enong ya kan? Iya benar. Gitu kan? Iya, Tapi iya. zaman dulu itu beli jadi apa jahit, Mbak? Itu ceritanya ada ceritanya tuh. Ah, ceritanya. gimana? Jadi waktu itu sutradaranya ngomong gini, dia kamu bisa nggak kamu bisa nggak nyari baju yang sesuai dengan peran ini gitu. Ini perannya gimana gitu. Perannya itu kamu pakai baju kan gentayangan, setan gentayangan. Tapi udah modern nih ceritanya. Kamu pakai baju cari aja baju seksi aja gitu. Akhirnya aku dapat uang, budgetnya berapa, aku langsung pergi ke pasar raya tuh. Pasar raya masih seru banget, toko-tokonya masih lengkap. Terus tiba-tiba ada baju dipajang gitu, bajunya tuh meliuk-liuk gitu loh. Ketat gitu. Wah kayaknya ini nih. Tapi kok kurang seksi. Apa ya gue akalin. Oh belakangnya cowok. Belakangnya itu agak cowok sedikit gitu. Belakangnya itu. Lo gunting? Enggak tak gunting. Enggak tak gunting dong. Lo bolongin? Balik ke depan. Oh. Tuhan. Saking. Jadi dia nggak puas hati, kurang seksi, pola belakang dipindahin ke depan sama dia. Iya, jadi V, kerahnya V di belakang tuh kerahnya V. Ininya sebenarnya cuma begini aja, enggak cowok, jadi nutup apa leher gini. Tapi kan nggak ada kesan seksi, daripada aku nanti dibulak-balik disuruh nggak ganti lagi, udahlah. Aku beli itu aja, tapi pakai itu aja gitu. Jadi akhirnya itu desainer lokal apa baju brand luar? Aku nggak inget, tapi itu bahannya kaos. Bahannya kaos ketat gitu. Nah terus sepatunya disuruh pakai sepatu yang model-model Stiletto tinggi. stiletto. Tapi kan itu kan di hutan-hutan kan ceritanya kan gentayangannya di hutan-hutan di jembatan gitu. Aku nggak mau yang stiletto tinggi. Jadi stiletto yang kayak ada haknya paling cuma 2-3 cm gitu aja. Itu buat cover-cover. Kalau lagi jalan baru seksi. Nah terus akhirnya gini, dia jangan lupa cari juga selendang yang itu kan lebar gitu. Aku nyari selendang di mana gitu, dikasih selendang, aduh selendangnya kok tebel, nggak bisa kena air, nggak bisa sepoi-sepoi kan. Nggak terbang. Nggak terbang. Aku cari tuh, waktu itu aku lupa di toko kayaknya apa, kayaknya waktu Majestic belum hits apa udah hits aku lupa. Oh kayaknya apa kalau nggak salah di yang jauh itu di mana tuh? Pasar Baru. Pasar Baru. Aku cari di sana, terus pinggirannya tak kasih rendak, itu kan jahit kasih rendak gitu supaya. Berarti orang zaman dulu tuh merangkap sebagai wardrobe sih. Karena mereka bisa. Sebenarnya karena aku nggak mau tampil jelek. Dari dulu tuh aku udah prepare. Aku udah maunya, aku nggak mau nurut aja gitu. Aku pokoknya inisiatif gitu. Ya udah akhirnya aku yang menciptakan semua itu. Tapi kalau waktu syuting Si Manis itu dulu beneran ada adegan-adegan yang serem nggak di lokasi yang serem gitu? Jujur aja aku nggak pernah ketemu setan. Mungkin setannya takut sama aku. Jadi suasana di lokasi itu juga nggak ada yang ngeri-ngeri, biasa-biasa aja. Nggak ada yang ngeri-ngeri. Tapi konon banyak yang kayak bintang-bintang tamu itu kemasukan kayak kesurupan gitu-gitu ada beberapa. Tapi aku Oji itu nggak pernah. Nggak pernah. Tapi badak benar itu. ke kuburan baru sampai masuk ke liang. Nah itu dia, itu bener-bener menyebalkan banget. Jadi waktu itu kan masih, teknologinya juga masih belum seperti sekarang ya. Jadi kalau misalkan syuting ada adegan di kuburan, itu aku bener-bener yang kubur itu. Dan kadang-kadang tanahnya itu masih merah yang habis orang meninggal kiri kanannya itu baru ya. Zaman dulu ya bener masuk ya. Tapi di dalamnya itu ada kru 2 orang yang nemenin aku. Jadi pada jongkok semua di dalam gitu sebenarnya. Supaya lo ada temennya. Iya. Juga. Ini takut juga gila. Aku kan ceritanya keluar dari lubang kubur itu. Nongol gitu. Gitu. Tapi pernah nggak kebawa mimpi lo kena jadi si sosok Si Manis itu? Kebawa mimpi yang aneh-aneh pernah, tapi bukan ngimpi didatengin Si Manis belum pernah. Itu aku tunggu-tunggu itu, tapi nggak pernah. Oh ya, Iya, aku tunggu-tunggu. Tapi itu kan berarti kan memang set hantu legend di Ancol kan Si Manis itu kan? Iya benar. Si Manis tuh memang katanya itu ada beneran zaman dulu. Tuh. Si Manis tuh sebenarnya tuh setan hantu yang penasaran kan, karena dia tuh sebenarnya mau nikah, udah tunangan, terus kemudian meninggal karena meninggalnya tuh sebenarnya sebelum diperkosa. Jadi kalau di film kalau di sinetron aku dulu, aku baru mau dikejar-kejar, tiba-tiba kepleset di jembatan, terus meninggal deh gitu, kebentur. Jadi Si Manis itu tahun berapa sih? Aku syuting pertama tahun 92.
1992 itu sinetron yang cuma 6 episode. Oke. Nah kemudian karena booming meledak gak disangka-sangka itu yang namanya RCTI. Aduh gila itu pokoknya booming banget. Habis itu dibikinlah sinetron panjangnya. Tahun? Tahun 94 ya, 93, 94 aku lupa. Sampai 98. Tapi itu weekly. Panjang banget Itu, ya. iya panjang. Itu kalau aku nggak mau stop itu tetap terus. Itu udah nikah dong? Terakhirnya bunting aku. Oh di situ. 98 udah hamil. Aku nikah 97. 98 akhir aku hamil. Jadi waktu makanya itu udahan. dipasung itu sisi Kan manisnya. nggak lucu sih. Oh enggak, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Itu Lu beda tuh lagi. nonton ini, Nek? Nonton. Yang dipasung itu ceritanya panjang lagi tuh. Kenapa? Aku penasaran. Iya dipasung itu ceritanya aku sekolah di luar waktu itu. Sekolah, jadi udah mau selesai. Itu yang pertama kali, sinetron pertama kalinya digantiin Poppy Farida. Nah, Nggak meledak? aku nggak tahu. Meledak nggak sih waktu itu sih? Iya dia Kurang. ngelanjutin sih, ngelanjutin. Tapi kurang. Tapi aku nggak tahu, kan aku sekolah. Oh iya benar. Jadi aku akhirnya Rumpi. Akhirnya dibikin lagi yang baru lagi, versi baru lagi itu. Sampai dari 94, 93 deh, 93 langsung ke 98. Kalau aku nggak hamil bener-bener itu stop itu. Lanjut terus ya? Iya, terakhir aku masih hamil. Gaspol ya? Oke. Nah akhirnya sampai digantiin sama almarhumah Kiki Fatmala ya? Iya, iya bener. Itu berarti lu udah berumah tangga tuh, udah repot tuh? Belum lagi, belum juga. Masih belum juga. Jadi itu waktu itu yang lu katanya selek sama produser ya? nggak ada seks-seksan, nggak ada seks-seksan, nggak ada. Nyampe juga. Aku nggak pernah ada seks sama siapapun. Jadi ceritanya aku ke Amerika itu sekolah, aku kan sempat sekolah ke Amerika. Nah terus digantiin Poppy Farida, sempat digantiin si almarhumah Kiki Fatmala, tapi cuma sebentar. Oh bukan yang selek tuh ini. Yang seleknya itu sutradaranya sama produsernya yang pertama. Iya kan ceritanya ini ya, makanya gue tanya. Bener bukan aku yang selek. Pesannya jadi gue yang ngerumpik deh ini terus. Bener. Sutradaranya itu masih mengingat sinetron ini tetapi berbeda pendapat, berbeda pokoknya visinya lah. Ya. Jadi akhirnya Pak sutradaranya itu namanya Pak Ato Soeharto bikin untuk Soraya Interchange ya. PH. Nah, si Pak Haritopan produsernya tetap in-house RCTI. Jadi RCTI bikin, Soraya bikin. Nah, kan nggak mungkin. Tapi karena haknya udah dipegang sama si RCTI, ya akhirnya yang RCTI yang pegang itu yang nerusin sampai ke RCTI. Sis, tapi kan lu tuh kan di seni peran gitu ya, di seni peran tuh kan dulu all out banget. Habis itu lo nikah, lo punya anak. Bener. Di keluarga lu juga all out kan? Lo tinggalin tuh dunia persyutingan. Sebenarnya zaman-zaman anak-anak masih kecil aku masih aktif juga, masih syuting-syuting juga. Ya. Jangankan itu, aku hamil melahirkan anak 6 bulan udah tak tinggal syuting kok. Saking aku udah kangen banget syuting udah. Laki lo tapi boleh tuh? Lakiku lagi berkarir di waktu itu di luar? Di bank, kerja di bank segala macam dan gak ada masalah yang penting ada suster di rumah dan ada yang jagain anak. Mamaku juga suka jagain juga karena aku daripada aku suntuk. Karena aku tuh syuting tuh suka banget dari dulu. Kayak hobi banget, seneng banget, gak tahu kenapa seneng banget. Enggak, lo emang seneng aja keluar rumah sis. Iya kan? Bener. Iya. Nah terus justru aku berhentinya pada saat anak udah mulai remaja. Iya. Udah mulai berhenti, udah mengurangin karena anak remaja aku mau dampingin gitu lah. Aku nggak mau karena suami kerja seharian terus siapa ngurusin anak siapa? Nanti aku takutnya gimana. Jadi justru waktu anak pada beranjak dewasa remaja itu aku mulai udah banyak sama anak-anak. Tapi kalau anak-anak kamu tuh suka ini gak sih? Mam storytelling dong. Pas mami lagi muda, mami dulu syuting gini-gini mereka pengen tahu story behind kamu gak? Anak-anak tuh zaman sekarang tinggal buka YouTube tau gak? Yeah. Mereka udah lihat perjalanan aku gimana udah ngerti semua. Yeah. Jadi kayaknya nggak pernah sampai segitu nanya gitu enggak. Cuman dia tahu gitu ya paling nanyanya malah mama dulu gimana sih ketemu sama papa gitu aja. Kalau sama dong sama penasaran Eke tadi ya kan? Nah kita punya beberapa foto yang tolong coba diklarifikasi ya sis. Oke, ini ya. Iya, itu waktu nikah tahun 97. Jadi nikah waktu itu di Jakarta?
Menikahnya di Solo. Oh nikahnya di Solo, Mm-mm. di kampung halaman. Di kampung halaman. Jadi ini temanya Solo Putri pada waktu itu. Iya, main putri-putri sama pangeran. Main putri-putri sama pangeran. Cantik deh semukanya. Sis kalau muka asli ya sis? Asli, masih asli. Alhamdulillah masih Iya? asli. Tapi maksudnya emang rempah-rempah wanita Jawa tuh emang kuat ya. Kayak abadi itu muka lu tuh kayaknya kelas elu. Kayak wayang gitu ya. Indira Iya, Sudiro. iya. Ya kan Setipe mukanya ya. maksudnya walaupun usia bertambah tapi tetap gitu lah. Gitu ya. Iya. Cantiknya abadi. Abadi. Iya, Masya Allah. I like. Yes. Tuh, oke, nice. Ini umur berapa sis? Astaga. Itu kalau nggak 19 ya 20 itu. Dapat-dapatnya Kayak aja. Lesti ya? Iya bener. Itu kalau nggak salah itu untuk majalah olahraga. Dulu ada majalah namanya Panansia kalau nggak salah. Dulu Anda termasuk ini nggak artis yang difoto di kalender di warung-warung soto ada? Warung soto banyak. Foto-foto toko emas gitu di warung-warung soto gitu ada? Banyak. Kalender ada? Namanya dulu Berarti ngetop sis kalau itu sis, iya, ya kan? itu syutingnya lama dari pagi sampai malam itu. Yang harus beginilah. Ya kan beginilah, toko segini, emas segini, biasa toko tuh ada emas. di Iya, ada di kalender Blanko itu namanya. kalender blanko. Karena nggak ada cocok. capnya. Ini aku mau lihat yang ini nih. Kalau ini kapan? Oh ini belum lama ya. Ini kita di Amerika, ini di Washington ya sis? Bukan, itu di Green Kemang sih. Iya sebelum kita mau Oh, iya, on the way iya. mau. Itu 2023 Jadi kayak. aku tuh 2023 pernah ikut New York Fashion Week. Oh. Gitu, diundang sama Ibu Ayu Rosan. Nah Ibu Ayu Rosan tuh bestinya Dese. Iya, Besti. Hingga hari ini gitu. Lo lihat dong alis gua masih alis alis pencabut nyawa begitu ya kan. Sis tapi badan lo tuh begitu-begitu aja ya sis. Apa sih resep rahasia kecantikan Dia Permatasari apa? Olahraga iya gak sih? Aku olahraga, tapi olahraganya itu yang nggak capek gitu loh. Maksudnya bukan nggak capek, jadi aku nggak ngoyo olahraganya. Tiap hari aku olahraga. Oke. Jadi olahraganya tuh seperti kayak treadmill di rumah, yoga-yogaan, gitu-gitu aja. Aku nggak Santai-santai tetap santai, bukan jalan pagi. yang obvious olahraga gitu enggak. kadang-kadang pedal-pedalan, tapi itu juga suka-suka aja, bukan yang intens gitu. Tapi kan kalau anak-anak nurun dari bapaknya olahraganya juga heboh kan? Yang nomor 2 memang dia atlet basket. Memang dia suka banget olahraga dari kecil. Oke. Cuman nih, kan kalian kenal udah lama banget nih. Ini tuh aku sempet denger nih, katanya Mbak Dia tuh sempet ngomong sesuatu. Ini baru pertama kali kita bahas di sini. Mungkin kakak masih inget nggak ya? Ini tuh dulu Apa tuh tuh? Mbak Dia tuh pernah ngerasa sakit hati, terus baper, terus nangis sama ucapannya Kak Igun Yang mana di sih dia? Amerika. Yang mana sih dia? Gua Sampai ngomong Mbak Dia apa? tuh nanya ke sahabatnya. Apa sih gua ngomong Omongan apa? Igun Ya Allah, gitu minta banget izin Nova ya. izinnya dia gua ngomong apa? Coba ceritain. Di mana itu? Sebenarnya, bentar. Gak usah pura-pura minum. Enggak sih, karena itu kan lagi pada sensi-sensi pada saat itu kan. Di mana sih, Nek? Ya lupa juga aku kok di mana gitu. Pokoknya Terus? di Washington kalau nggak salah mungkin gimana kamu lagi sibuk atau gimana aku ngomong apa jawab kamu apa gitu. Jadi kayak aku tersinggung, kok dia ngomongnya begitu sih sama aku. Kakak masih inget nggak kira-kira kakak Lupa ngomongin gue. apa? Lupa gue ngomong Ya, lupa apa. kan. Aku langsung nangis, tau nggak mau nangis sih, nggak nangis nggak. Ikun kok gitu, padahal aku Enggak, soalnya baik pas di banget. gue tuh ya pas di Washington itu gue ceritain nih ya. Hektik Jadi banget. gue itu kan perjalanan gue tuh waktu itu dari Paris, show di Paris, dari Paris ke New York. Ke New York tuh gue cuma berdua sama temen gue tuh si Adi Suranta yang bagian packing dan segala macam. Iya, iya benar. New York Fashion Week, abis itu ke Washington cuma berdua doang. Lo kebayang dong, gue di sini di Jakarta mega bintang, kalau fashion show dayang-dayangnya sendiri. banyak, di sana gue kerja cuma berdua. Terus udah gitu kejadian di kedutaan itu ada aja. Yang gantungan bajunya kagak ada lah. Oh aku Modelnya ingat, nggak aku ada ingat lah. sedikit kalau nggak salah. Apa coba? Coba Mbak. Aku dibilangin nggak wangi anunya badan. Dia nggak pakai minyak gini. Aku Mbak dia Masa sih dia? Mbak Masa sih Nek? Ya, Mbak dia nggak pakai minyak wangi ya katanya gitu. Ada yang punya minyak wangi enggak? Aku langsung gitu. Aku langsung pergi. Aku malu. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Cuman mungkin aku juga lagi sensi. Karena pada saat itu juga kayaknya suasananya di dalam Lagi nggak endul gedung kan? itu kayaknya kok agak Iya kan, gue tuh emang agak spooky enggak, gue gitu tuh loh, emang agak di, spooky. selama gue di situ tuh gue kayak
naik mulu nada gue gitu. Iya, dia kayaknya lagi uring-uring kan, so aku langsung keluar, Mama Gia gini, Mama Gia, dia kamu kenapa gitu. Ya Allah maaf ya cantik. Nyalain Bapak izin ya. Jangan kebawa mati ya Nek. Enggak apa-apa. Ya Allah nyalain Nggak Bapak apa-apa. izin ya. Tapi jujur hari ini lo wangi kok Nek. Oh tau nggak? Lu tau Aku gak bawa, berarti semenjak itu Nek mau ketemu gue lo pakai minyak wangi ya? iya. Aku bawa minyak wangi tadi sebelum sini asisten minyak wangi mana minyak wangi tuh? Semprotin. Padahal perasaan aku udah wangi. Ya Allah, maaf ya Allah. Lalu wangi. Dia gue ngomong gitu. Nggak apa-apa, kan aku waktu lagi sensi juga kayaknya udah capek juga karena kan dari hari ke hari gitu kan. Dia bilang gini, Mbak Dia belum pakai minyak wangi katanya gitu. Ada yang minyak wangi nggak buat Mbak Dia gitu. Aku nangis sedih maksudnya, nggak nangis amat. Terus Mama Gia, kenapa? Aku langsung keluarin Mama Gia. Mama aku nggak mau show, kenapa? Aku sebel dibilangin Igun nggak wangi. Dibilangin Igun nggak wangi. Kalau nggak pernah cerita ke gue sih, gue lupa. Makanya ini nggak? baru pertama dibahas di sini. Tahu nggak? Aku kesel kan terus juga bilang kenapa? Aku sebel Mbak. Udah nggak apa. Terus tahu nggak pulangnya? Aku bawain mahkotanya dia segede berat, seberat apa itu? Itu ya. Angin itu kepalanya dipakai masih Ayu kan. Kamu bawain. Sebel banget aku ini punya Igun. Aku bagian ya udah taruhlah di koper gitu. Oh, masih sempat bawain ya di Bawa tetap. Emang hantu-hantu baik hati. Tapi nggak Iya apa-apa kan? kan aku juga waktu mikir gini. Kayaknya pada semua juga pada capek. Enggak suasananya sis pada waktu itu. Iya, emang pada saat kita suasananya tahu lah ya. Nah makanya gini, jadi gue tuh ada tips ya. Kalau kita suasana lagi bete, Hektik. lagi hektik, terkadang tuh juga dikarenakan perut kosong. lapar. Gitu. Nah sebentar ya sis, Iya. pegang dulu. Nah Biar nggak merong-merong. supaya kalian gak baper karena kurang wangi ya, cobalah ngemil dulu ya. Ini namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini tuh salah satu varian dari Dilan. Betul. Ya. Ya, ini varian dari matcha crunchy caramel ini. Benar, cobain dulu ya sis, bentar ya sis. Iya. Ambil uang cash dulu sis, bentar. Habis? Ya Allah lo lapar nih. Hah? Karena emang sesaset itu Kak, ini tuh selalu enak setiap aku makan. Betul, sepakat ya. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena apa? Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matchanya. Yang enaknya itu bikin tenang di hati. Nah, selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi teman sarapan yang anti ribet. Betul. Bisa makan di mana aja jadinya Yes. teman-teman. Jadi customer jangan lupa di stok di mobil, di tas, di mana aja. Jadi kalau pengen makan tinggal ambil aja. Betul. Nah, jadi ingat ini kalau lagi syuting, lagi kerja, lagi aktivitas, ini tuh enak banget buat nemenin ngopi atau ngeteh. Nah. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin tenang di hati. Ini gua ada pertanyaan, lu jawab cepet. Iya. Oke, lu nggak boleh mikir ya. Oke. Keluar rumah pakai daster atau keluar rumah tanpa make up? Keluar rumah tanpa make up. Gue nggak pernah lihat lu tanpa make up kayaknya. Lu pernah gitu nggak pakai make up keluar rumah gitu? Iya. Make up yang nggak bisa dilepaskan dari lu apa? Alis kah? Apa lipstik kah? Aku harus pakai bulu mata. Keluar rumah harus karena mata lu kubil. Apa sih Nek? Belok gitu. Kalau pakai bulu mata tuh kelihatannya tuh kayak Oh, fresh mata pancaran gitu loh. hati ya. Jadi Oke. kayak udah dandan mewakili semua, nggak usah pakai eyeshadow, Ya. nggak usah pakai apa gitu. Ya, yang penting bulu mata nempel ya. Enak, heeh. Oke, paham. Lanjutnya, Dia Permatasari. Kehilangan wajah cantik atau kehilangan semua harta? Kehilangan wajah cantik aja deh. Iya, harta Mm-mm. udah enggak ya? Jangan dong. Iya. Heeh. Jadi yang penting mau wajah mau makin tua yang penting natural. Iya. Lo benar. emang sengaja nggak boleh sama suami perawatan emang lo nggak Iya. mau? Aku nggak boleh pertama aku nggak boleh sama suami. Memang udah suamiku bilang udah kalau kita waktunya the way tua you ya are. tua. Heeh, ya udah Oh, jalanin so aja. sweet. Tapi kalau misalkan yang kedua aku takut kayak dibius-bius. Sebenarnya aku juga pengen lah lihat teman-teman aku cantik pada kencang-kencang ditarik-tarik gitu. Tapi Ya. kalau dikasih tahu 8 jam dibius gitu, aku takut mundur Takut nggak balik teratur. lagi. Oh, takut metong. Takut metong balik lagi Jadi ya. si manis beneran. Aku belum siap untuk metong. Aduh. Mm. Diberitain rumah tangganya retak atau diberitain terlilit hutang?
Gila nih yang buat. Parah pertanyaannya bikin ribut Aduh, orang. dua-duanya lah. nggak Tapi alhamdulillah berita rumah mau. tangga nggak ada ya, baik-baik Iya, aja jangan ya. terlilit utang. Ya udah deh, terlilit utang nggak apa-apa deh. Yang penting rumah tangganya oke. Oke, rumah tangga oke. Tapi nggak mau juga. Iya. Oke, Amit-amit. sabar Bu. Amit. Oke. Dia Permatasari. Nggak dibolehin beli tas sama suami atau nggak diajak liburan setahun? Nggak beli tas aja nggak apa-apa. Yang penting aku mau liburan. Karena itu lo quality time ya. Aku tuh liburan penting banget untuk refreshing. Kalau tas udah buat apa Udah sih? buat apa Tas-tas sih? Udah melulu. banyak, Nggak capek usah ya. tas-tas itu sekarang udah nggak penting buat aku. Jadi liburan tuh salah satu rindu anak, salah satu part lo emang pengen keluar aja gitu kan? Iya. Sebenarnya nggak selamanya buat anak kan? Aku tuh nggak anak juga dong nomor Anak, iya, satu. benar. Tapi kayak di rumah terus tuh aku suntuk. Meskipun keluar rumah beli cabe aja itu aku Lu udah udah seneng. girang. Lihat jalan aja aku udah seneng Lo udah gitu. girang. Jadi aku nggak mau yang kayak terkungkung gara-gara punya tas tapi nggak kemana-mana. Ya nggak Ngapain, mau lah iya, ngapain. ngapain gila kali ini yang Gila buat kali. sarap lu stres. Ya kan? Oke. Sabar. Harap itu lanjut. bener. Dirujak netizen atau diambekin suami? Dirujak netizen aja deh. Bodoh amat ya. Bodo amat suami, aduh jangan. Iya kan? Nanti aku nggak bisa. Nggak bisa ngerujak deh. Nggak bisa. Tapi Aku nggak bisa beli-beli apa-apa. tapi kalau dia Permatasari itu main sosial media sendiri apa ada yang ngurusin? Sendiri, makanya aku suka kadang-kadang lupa, kadang-kadang ini Ya enggak aku. secara artis jadul kan nggak ada namanya Aku sosial media. pokoknya kan aku dia. semuanya natural, nggak pakai apa-apa, nggak pakai ini itu, pokoknya ya udah gitu. aja. Kalau misalnya mau posting sesuatu harus pakai filter nggak? Kadang-kadang iya. Benar. Tapi Ini program podcast satu-satunya yang pakai filter loh. Makanya artis-artis seneng kalau di sini. Mukanya Iya, cantik. makanya dari tadi aku ngaca terus. Tuh ya. Cantik kan? Benar. Oke lanjut. Dia Permatasari. Jika bisa memutar waktu, maka saya akan kembali ke usia. 20 tahun. Itu masa kemasan lu tuh. Banget. 20 tahun, 22, 23 sampai sebelum nikah itu masa Gila itu kayaknya Aduh. kayaknya uang itu datang buat lu gitu pada waktu itu ya. Iya, itu udah iya. Karena kan waktu itu kan karir lagi cemerlang banget ya. Tapi pada saat itu memang aku belum ada beban kan. Ya. Belum ada anak, belum ada Ya. suami. Ya. Jadi syuting ya syuting, pagi juga gak ada masalah, Nggak ada gak mikir masalah. apa-apa. Yang penting Heeh. kerja apa segala macam. Aku have fun aja Ya. gitu. Gitu. Jadi Jadi- mendingan balik ke masa lalu deh. Kalau kamu tuh di rumah berapa berkeluarga? Anak, adik, kakak ada? Keluarga aku waktu masih kecil. Ya. Aku ada 4 bersaudara. Aku Tapi dapat yang ke 3. dunia hiburan cuman kamu doang? Iya. Oke. Lanjut. Kalau besok bangun tidur dan tidak lagi secantik sekarang, yang saya lakukan adalah? Apa? Apa? Oh, nggak ada pilihan. Nggak ada. Jadi lu bangun tidur nih, tek-tek lu tidur. Terus lu bangun lu jelong. Lu nggak secantik sekarang. Kira-kira apa yang lo lakuin? Aku langsung ke dokter perawatan. Orang punya duit ngapain pusing ya Beb? Aku langsung ke dokter perawatan. Iya kan? Meskipun belum berani untuk di facelift, tapi apalah yang bikin botok-botok lah, apalah Apalah gitu. pokoknya Pokoknya yang penting ya. yang nggak dibius, Langsung. yang nggak pakai bius-bius total. Gitu. Oke, nggak pakai biosota. Pokoknya kalau misalkan perawatan itu yang cantik mau facelift aja, aku masih mau sebenarnya, tapi kalau siapa tahu ada teknologi yang baru nggak pakai bius. Kan kalau bisa digini laser-laser gitu lo bisa dong. Belum pernah nyoba. Kayak pico laser di anestesi lokal terus di Oh kalau itu mah oke masih oke banget. kan, lo masih berani. Tapi kan ya. nggak sebagus aku lihat orang-orang ditarik sampai gitu, sampai gini loh, sampai kayak gini loh. Sampai nggak bisa ketawa. Sampai kalau tanya kayak halo nggak bisa ada ekspresinya, nggak ada mukanya kayak nanya, halo. Oke, dia Permatasari. Yes. Saya itu cantik, kaya, terkenal, tapi suami saya tidak tahu kalau saya pernah. Gak tahu, nggak pernah apa ya? Nggak pernah aneh-aneh. Ini gila nih yang buat ini. Gila nih kayak masa hidupnya suram. Oke itu nggak usah dijawab ya. Ya Allah ini lebih gila lagi. Apa, coba. Masa gini, jika suatu hari suami saya ketahuan selingkuh, saya akan... Selingkuh juga. Oke, terakhir. Suatu hal yang tidak akan pernah saya maafkan adalah... Dia selingkuh.
Tapi lo termasuk istri yang kepo buka-bukain handphone gitu Enggak, enggak? aku nggak pernah mau. Dari dulu aku nikah sama dia, aku sangat menjaga privasi. Lo komit tuh ya? Iya, aku nggak mau lihat apapun itu. Pokoknya aku percaya sama dia, insya Allah gitu loh. Ya. Karena aku juga nggak mau dikutak-katik begitu, gitu loh. Karena Jadi- udah kalau kita udah nikah, itu kita udah komit. Kita udah komit nggak neko-neko, ya kan? Ya. Dan itu semua masa lalu udah lewatin aja, udah jangan dilihat ke belakang. Kita Ya. ke depan, tapi kita komit. Kita bener-bener udah nggak neko-neko. Ya. Jadi kalau misalkan ada something happen, ya risiko ditanggung. Ya. Gitu. Ya lo tahu sendiri akibatnya, makanya jangan Iya, memulai. aku gitu bilang kan. kalau misalnya kenapa-napa kamu yang keluar dari rumah ini, gitu. Oh. Tapi ya Semua dengan atas Tapi- nama lo kan? Atas nama siapa? tapi nggak berani ngomong gitu juga dalam hati. Dalam hati. Maaf ya Mas Anton. Kalau selingkuh itu udah nggak dimaafin. Kalau cuma dibilang belum pakai minyak wangi dimaafin dong berarti. Oh iya. Mimpi. Gila deh. Masih ikrip nggak sampai hari ini? Oh, iklips banget aku sama dia. Dia tuh kan my bestie. Ya. Salah satu bestie aku ya dia itu. Ya. Dia ini hantu botak yang sangat penakut. Hah, penakut justru orangnya. Bukan lagi. Dia tuh waktu syuting ya, pipis setiap hari yang nganterin aku. Nek, jangan ditinggalin Nek, gitu. Aku udah nungguin aja di depan toilet. Cepetan. Berarti sorry Tuh. deh. Dari bahasa nenek gitu udah lama ya? Udah lama banget. Gua pikir Sampai baru-baru sekarang ya. sampai ke bawah Ternyata sampai yang kayak sekarang. gitu-gitu tuh dari dulu udah ada ya? Udah ada. Iya. Kok ramainya baru sekarang ya? Dia kalau manggil aku Nur. Oh, Kadang Nur, kadang Nek. Aku manggil kalau dia kalau nggak Nek, Nong. No. Itu udah panggilan sayang aku sama dia. Oke, aku tuh inget banget dulu sama Bang Ozi ya, zaman dulu tuh aku ada acara namanya ketok pintu. Ya. Aku ke rumah dia tuh naruh celana kulitnya di dalam kulkas. Gue sampai sekarang tuh masih teringat, oh ternyata kalau celana kulit asli itu disimpan dalam kulkas. Oke. Biar awet gitu. Sehat ya Bang Oji? Sehat ya Nong? Ya Nong jenong maksudnya lo. Iya. Emang jenong dia. Iya benar. Oh, dia nepengkes. Dia Nepengkes nepungki. ya? Iya. Aku udah lama gak ketemu dia, pas kemarin ketemu di butik. Tak cantiknya ajakin masih kan? begini Kan ya. tak ajakin itu. Gila dia cantiknya juga. Iya. Cantiknya dia kayak ini, kayak barang pecah belah ya. Iya. Kayak ringkih banget gitu ya. Benar. Emang Dia nggak begitu juga? berubah. Oh, dia tuh perfeksionis banget loh. Kalau Kayak takut sobek gitu ya. Dia ngerti gak sih kayak fragile banget gitu. Pokoknya kalau belajar dandan, belajar penampilan itu sama dia. Aku paling takut ketemu dia tuh kalau kukuku tidak proper. Oh iya dia tuh pasti ini. Bisa dikomenin. Dia bisa ngeliat, Jeng, dia panggil aku Jeng kan. Kuku kamu kenapa? Katanya gitu. Langsung tak umpetin. Mati. Gue tuh udah senewan banget kalau ketemu dia, kukuku pas lagi nggak proper gitu. Aduh mateng aku. Nggak ketemu sama dia, belum main di pedi lagi. Bocel-bocel. Terus langsung dia lihat, kuku kamu kenapa itu Jeng? Ngomongnya kan Gitu. gitu. Ngomongnya gitu. Belum sempet. Belum sempet ke salon. Aku bilang gitu. Jadi sekarang itu gara-gara apa dia, selalu kuku harus Jadi rapi. kalau manggil dia apa nih? Panggilan kesayangannya apa? Darling, Darling, Hai Dar, gitu. Jeng juga Jeng. Berarti kalau kuku ingatnya Diana Pungki. Kalau Iya. Parfum. Terus diulangin lagi terus. Igun. Aduh Kiki, itu baik banget Kiki ini. Kiki ini aku kenal udah lama banget, pertama kali syuting film bareng judulnya Salah Pencet. Ya. Itu sama Doyok dan Kadir, Mas Doyok dan Kadir. Kita jadi peran utama ceweknya, perempuannya gitu. Itu pertama kali ketemu, terus habis itu sering ketemu bareng di sinetron-sinetron yang lain. Mau di Juragan Kos, apa-apa bareng-bareng terus sama Kiki gitu. Kiki ini orang yang sangat profesional dalam bekerja. Kru belum datang, Dia udah datang. dia udah datang. Dia udah nangkring aja udah. Kalau nggak di mobil, kadang-kadang lokasinya belum dibuka. Dia nunggu aja di mobil. Itu Kiki. Dulu waktu Mbak Kiki lagi sakit gitu memang udah suka cerita sama dia. Kiki itu pintar sekali menutupin. Jadi dia nggak mau aku ngelihat dia tuh dia sakit. Jadi waktu pertama kali Kiki kena sakit itu aku udah feeling kok beda nih. Kok bedanya gini, Kiki kok dihubungin agak susah ke luar negeri terus kan, ke Singapura terus check up segala macam. Ternyata ada berita itu, aku langsung telepon.
Tapi nggak apa-apa kok Di, aku tuh bener-bener nggak ada rasa, dia bilang gitu. Aku nggak ada rasa, nggak ada apa segala macam bla 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 gitu. Terus aku sempat ketemuan sama dia, sempat ketemuan. Nah, detik-detik sebelum meninggal itu bukan detik-detik sih, kayak berapa minggu sebelum meninggal itu aku masih teleponan tuh. Maksudnya Masih gara-gara nanya kabar. suami aku ketemu sama suaminya dia di Kemang. Akhirnya mereka foto-fotoan terus kirim ke aku. Suami-suami kita ketemuan tapi kita belum ketemu. Terus dia bilang gini, Di, aku mau ke Bangkok. Nanti habis dari Bangkok kita jumpa ya gitu. Nah itu terakhir dia telepon sama Tapi aku. dia mungkin waktu itu kan mungkin kondisi fisiknya berubah ya. Iya. Jadi mungkin itu yang dia menjauh dari teman-temannya, nggak mau Iya teman-temannya tahu. betul. Dan begitu aku udah curiga. Nah waktu itu ada panggilan acara kuis di TV kan. Mbak dia sama Mbak Kiki. Oh aku seneng Senang banget. ketemu nih. Wah ketemu nih. Aku chat, Ki katanya besok kita bintang tamunya 2. Gak dijawab. Gak dijawab sama, aku pikir apa masih di Bangkok ya gitu. Ternyata itu lagi kritis. Kiki lagi kritis itu. Terus gak lama aku masih terus. Ini kenapa ya Kiki kenapa ya. Pagi-pagi kok ada yang memposting fotonya Kiki di IG-nya Kiki. Tapi kok tulisannya tanggal lahirnya sampai tanggal yang meninggal gitu. Terus nggak ada tulisan apa-apa, aku langsung menjerit telepon sama si Oji. Aku ngejerit telepon sama Oji, bener gitu. nggak ada yang bisa dihubungin. Teleponnya Kiki pun tak tanyain tolong ini siapa yang ini, nggak ada yang hubungin juga. Akhirnya aku hubungin sahabatnya dia si Sanjay. Nah Sanjay akhirnya ngasih tahu iya bener Kiki lagi udah nggak ada. Terus tapi Sanjay lagi di luar kota. Kamu kalau mau datang langsung aja ke Siloam di rumah dukanya. Aku langsung lari sama si Oji tuh, langsung aku ke sana ke Siloam. Saking dekatnya ya kayak iya, gitu ya. karena Kiki ini baik banget orangnya. Gitu, perhatian. Kita pokoknya doain anak-anak dia makin gede walaupun tinggal di luar ya kan. Ini Marco lagi di Jakarta sampai kapan? Kok di Jakarta sampai akhir Agustus. Terus kamu nemenin lagi ke sana juga? Enggak, dia udah biasa pulang pergi sendiri. Udah biasa pulang pergi. Oke. Thank you banget customer, semoga puas ya dengan kehadiran Mbak Dia Permatawangi. Hari ini di Putih Gajinya. Pam lo rumpi ya Pam, gue aja gak inget ya kan. Salam buat suami, buat anak-anak, salam buat geng-geng semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Customer terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen sebanyak-banyaknya ya. Dan buat kalian harus jadiin program ini menjadi program yang kalian cintai setiap saat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.